Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yolanda Laurentina Ginting. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Geografi 2018. Di video ini, saya menampilkan tugas mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Geografi, yakni Micro Teaching untuk peserta didik kelas 12 SMA semester genap. Materi pokok yang akan saya ajarkan yaitu mengenai kerjasama negara maju dan negara berkembang dengan subbahasan pokok dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Terima kasih. Oke, kita mulai kelas kita hari ini anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Yola. Pagi, Bu Yola. Aduh, anak-anak ibu cantik-cantik banget dan ganteng banget ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Tolong ketua kelasnya dimulai. Baik, Bu. Bersiap, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga anak-anak. Nah, tetap semangat ya belajar hari ini, walaupun kita nggak bisa ketemu nih satu sama lain, tapi kita masih tetap bisa belajar walaupun secara online. Semangat ya teman-teman, semangat anak-anak ibu. Semangat, Bu. Kita bakalan belajar tentang dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Tetapi sebelum kita belajar dampak pasar bebas terhadap Indonesia, Ibu mau review dulu nih pertemuan selanjutnya kan kita bahas tentang negara maju dan negara berkembang. Nah, Ibu mau Atika yang cantik, tolong sebutin 3 negara maju dan 3 negara berkembang ya, Nak. Ya, baik, Ibu. Negara maju itu ada Korea Selatan, Amerika, sama Cina. Kalau negara berkembang ada Kamboja, Vietnam, sama Zimbabwe, Bu. Aduh, pinter sekali anak ibu. Oke, sekarang sebelum kita masuk lebih dalam mengenai dampak pasar bebas terhadap Indonesia, kita baca dulu. Ibu bacakan saja ya. Nah, kompetensi dasar kita itu menganalisis karakteristik negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas. Indikatornya, supaya anak-anak setelah mempelajari bahasan ini, kita semua bisa memahami pengertian pasar bebas. Kita semua bisa menjelaskan ciri-ciri pasar bebas. Kita dapat menjelaskan fungsi pasar bebas dan memahami contoh-contoh pasar bebas serta memahami dampak positif dan negatif pasar bebas terhadap Indonesia ya anak-anak. Nah, Ibu boleh minta tolong kepada Mas Iqbal untuk mulai share screen ya. Nah, kita bakalan belajar tentang dampak pasar bebas terhadap Indonesia. Lanjut. Pengertian. Ibu boleh minta tolong bacakan Dianti? Baik, Bu. Jadi di sini ada pengertian pasar bebas. Adam Smith memberikan pandangannya mengenai pasar bebas, yaitu suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Baik, terima kasih Dianti. Nah, kenapa sih kita belajar tentang pasar bebas? Kita kan geografi, Bu, bukan ekonomi. Nah, semuanya itu ada keterkaitan anak-anak terhadap geografi. Jadi, sebelum adanya pasar bebas itu, zaman dahulu, kita tuh susah banget untuk membeli barang atau produksi dari negara lain. Karena ada apa? Ada faktor geografi berupa jarak yang sangat jauh. Misalnya kita mau beli susu dari New Zealand, itu kita harus pergi dulu ke New Zealand untuk membeli susu tersebut. Nah, karena adanya pasar bebas ini, kita lebih dimudahkan anak-anak untuk bisa membeli sesuatu tanpa harus pergi ke negara tersebut. Lanjut, Nak. Nah, ini ada beberapa contoh pasar bebas nih. Sebenarnya banyak ya pasar bebas yang ada, selain yang ada di PPT. Ibu boleh minta tolong Rispa untuk menjelaskan? Contohnya itu Cafta, Bu. Betul. Terima kasih ya, Nak. Lanjut. Nah,
Ini ada AFTA. Tolong dibacakan Aufe. Baik, Bu. AFTA berdiri pada 28 Januari 1992 di Singapura. Anggotanya merupakan anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Tujuan dari AFTA ialah menjadikan ASEAN pusat produksi dunia, menarik investasi asing, dan menciptakan pasar regional bagi masyarakat di Asia Tenggara. Ya, sudah jelas ya. Lanjut. Tolong dibacakan Ulum. MEA ya, Bu. Ya Ulum. MEA berlaku pada bulan Desember tahun 2015 dengan anggota 10 negara ASEAN dengan tujuan utamanya meningkatkan stabilitas dan daya saing ekonomi di kawasan Asia Tenggara serta siap menghadapi hambatan-hambatan di bidang ekonomi antar anggota ASEAN. Nah, kira-kira dari AFTA dan MEA, siapa yang masih bingung atau ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Boleh? Apa sih, Bu, perbedaan dari MEA dan AFTA itu? Oke, pertanyaannya bagus ya, Bal. Jadi, perbedaan AFTA dan MEA itu sebenarnya mereka adalah sama-sama pasar bebas yang anggotanya adalah negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara. Tapi perbedaannya AFTA itu mereka lebih berfokus terhadap regulasi, di mana setiap negara itu mereka bersepakat untuk tidak membuat misalnya pajak atau bea cukai untuk melakukan perdagangan bebas. Tetapi kalau MEA, mereka itu berkompetisi satu sama lain dan mereka sama-sama merangkul negara-negara Asia Tenggara untuk menghadapi hambatan-hambatan yang ada di bidang ekonomi antara anggota ASEAN. Begitu, Nak. Apakah sudah paham? Baik, Bu, sudah paham. Oke, terima kasih. Lanjut. Nah, ada European Union. Boleh dibacakan, tolong, Aufe? Baik, Bu. European Union berdiri pada 1 November 1993. Anggotanya terdiri dari 27 negara, Portugal, Finlandia, Spanyol, Estonia, Prancis, dan lain-lain. Banyak ya, Bu, 27. Iya, Kemudian, tujuannya itu meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial terutama dengan penciptaan pasar bebas, pemerataan ekonomi dan sosial dengan integrasi ekonomi dan moneter termasuk mata uang tunggal atau euro. Iya, nah jadi dulu sebelumnya negara Inggris itu termasuk dalam European Union. Cuman negara Inggris itu keluar. Nah, nanti kenapa negara Inggris itu keluar? Ibu jadikan kalian tugas ya. Nanti dicari anak-anak mengapa alasan negara Inggris keluar dari Eropa Union. Lanjut, Nak. NAFTA. Tolong Dianti dibaca ya, Nak. Nah, di sini ada NAFTA berlaku pada 1 Januari 1994. Anggotanya itu ada Kanada, Amerika Serikat, Meksiko. Tujuannya yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Yang kedua menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil, menciptakan peluang investasi, dan yang terakhir ada menciptakan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perdagangan. Betul, sudah jelas ya anak-anak. Kalian juga bisa lihat negara yang mana aja yang termasuk ke dalam NAFTA. Lanjut, Nak. Nah, Ibu mau dong supaya ada yang menjelaskan dampak pasar bebas terhadap kehidupannya sehari-hari. Boleh, Miftahul Ulum? Ya, Bu. Jadi ya, Bu, karena sekarang tuh udah ada pasar bebas, kita bisa beli barang dari luar negeri dengan mudah, Bu. Contohnya nih ya, saya beli lampu ini, Bu. Lampu ini. Lampu ini saya beli lewat Shopee dengan mudah dan harganya murah banget, Bu. Baik, terima kasih, Anak.
Nah, itu adalah salah satu contoh bukti nyata bahwa pasar bebas itu berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini siapa yang menggunakan Shopee atau e-commerce lainnya seperti Lazada, Tokopedia dalam kehidupannya sehari-hari? Ayo. Saya, Bu. Saya. Nah, dengan adanya pasar bebas ini, kita tuh gampang banget ya kan, misalnya mau beli skincare buat cewek-cewek, atau mau beli apa yang buat cowok-cowok, itu bisa langsung dari negara Korea tanpa kita harus pergi ke negara Korea. Jadi memudahkan ya anak-anak? Betul, Bu. Nah, ya tentang fungsi pasar bebas. Nah, tapi anak-anak, pasar bebas ini berdampak tidak hanya positif terhadap negara Indonesia, tetapi juga berdampak negatif. Mari kita lanjut ya. Nah, salah satu dampak negatif dari pasar bebas itu menciptakan sifat konsumerisme. Coba di sini, ayo siapa yang mengaku kalian lebih karena adanya kemudahan seperti Shopee, Tokopedia, jadi kalian lebih sering menggunakan e-commerce tersebut untuk membeli barang-barang. Ayo siapa yang belakangan hari ini suka beli-beli barang dari Shopee, ayo. Coba Aufe jelaskan apakah lebih konsumtif? Iya, Bu, betul. Karena melihat harganya, misalnya di Shopee gitu, karena dampaknya pasar bebas ini, lebih murah-murah, Bu, harganya. Bahkan jauh lebih murah daripada kita ke toko langsung yang misalnya memang sudah ada di Indonesia, begitu, Bu. Jika dikirim dari negaranya itu lebih murah, Bu. Betul ya. Sekarang tuh, aduh, kita tuh harus kuat-kuat iman dalam membuka Shopee dan e-commerce lainnya, karena itu semua menggiurkan kita untuk beli karena harganya tuh murah dan mudah gitu untuk didapatkan. Nah, Ibu mau nanya nih sama Atika. Atika lebih ngerasa keren pakai produk Indonesia atau pakai produk luar negeri nih? Kalau Atika punya produk misalnya Channel atau Prada, Atika ngerasa seneng nggak? Senang, Bu. Nah, iya. Tapi cinta tanah air tetap nomor 1. Iya, betul. Pasti anak-anak tuh merasa lebih seneng ya kalau mereka punya barang-barang branded ketimbang punya barang-barang dari negara sendiri. Itu merupakan dampak negatif nih anak-anak terhadap pasar bebas tersebut gitu. Tetapi ada juga dampak positifnya. Lanjut, Nak. Nah, dampak positifnya nih. Coba tolong Rispa dibacakan. Dampak positif pasar bebas terhadap Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri. Kemudian, hambatan perdagangan cenderung berkurang, bahkan menjadi tidak ada. Yang ketiga, peningkatan ekspor sehingga meningkatkan pendapatan nasional Indonesia. Yang keempat, meningkatkan peluang investor yang menanamkan modal dan membangun basis produksi di Indonesia. Terakhir, menambah devisa negara melalui biaya masuk dan biaya lain atas ekspor dan impor. Terima kasih, Nak. Udah jelas ya anak-anak dampak positif dan negatif dari pasar bebas tersebut. Nah, gimana sih cara kita orang-orang Indonesia untuk bisa bersaing di dalam pasar bebas? Itu adalah dengan cara kita sebagai anak-anak negeri, kita tuh harus meningkatkan kualitas diri kita anak-anak melalui pendidikan. Makanya kita harus semangat, walaupun daring kita harus semangat karena adanya pasar bebas ini, dunia tuh semakin kompetitif. Jadi kita harus bisa bersaing melawan satu negara lain, melawan bukan berarti dalam hal negatif ya, tetapi kayak kita harus beradaptasi, kita harus menyesuaikan ya, karena pengaruh globalisasi ini. Oke, tadi Ibu udah berikan quizzes kan, kalian juga udah menjawab setiap soal yang ada di quizzes. Nah, Ibu benar-benar senang banget nih kalian menyimak dengan sangat baik dan kalian menjawab quizzesnya dengan baik-baik banget, oke-oke banget. Tapi kita review yuk, siapa tahu ada yang salah dan mereka juga bisa tahu jawaban benarnya apa. Lanjut, Nak. Nomor 1, ayo siapa yang mau nomor 1? Ada yang mau jawab nomor 1?
Saya, Bu. Boleh, Nak. Jawabannya meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri. Betul sekali. Karena adanya persaingan yang sangat ketat, jadi negara kita itu harus mau nggak mau mereka berinovasi. Karena apa? Kita tahu sendiri ya, negara China mereka punya produk-produk yang lumayan bagus-bagus dan harganya murah-murah. Dan karena itu memotivasi kita untuk berinovasi, menciptakan suatu produk yang bagus juga dengan harga yang terjangkau juga. Terima kasih Atika, jawabannya benar. Lanjut, nah, pertanyaan kedua. Ayo, siapa yang mau jawab pertanyaan kedua? Saya, Bu. Boleh, nah. Jawabannya produk dalam negeri cenderung kalah bersaing, Bu. Jadi dengan masuknya barang-barang luar negeri yang lebih murah dan berkualitas. Betul. Setuju yang lain jangan jawabannya? Setuju. Setuju, Bu. Betul. Terima kasih, OP. Benar sekali jawabannya. Lanjut, Mas. Yang ketiga, siapa yang mau? Saya, Bu. Boleh, nak. Jawabannya gampang, Bu. Yang paling panjang, Bu. Yang C. Betul. Akses bebas ke pasar, perdagangan dapat langsung menjual produknya ke konsumen ya. Oke, betul jawabannya. Lanjut, nak. Ayo, ini gampang banget nih. Buruan, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Boleh, nak. Mea, Bu. Betul. Ayo, lanjut. Oke, pertanyaan nomor 5 itu adalah Adam Smith. Seperti yang kita lihat tadi di PPT halaman pertama. Nah, gimana nih? Kita udah selesai nih pelajarannya. Gimana kalian udah semakin udah semakin mengerti ya mengenai pasar bebas? Iya, Bu, semakin paham, Bu. Oke, Ya, Bu. semoga ilmu yang kali ini kita pelajarin bareng-bareng itu dapat bermanfaat buat kita semua ya. Tetap semangat ya anak-anak. Ibu bakalan berikan tugas. Tugasnya tadi seperti yang Ulum ceritakan nih anak-anak. Di kehidupan kalian sehari-hari, apa sih dampak pasar bebas itu? Dampak negatif, dampak positif juga boleh ya. Bagaimana, mengerti nggak tugasnya? Paham, Bu. Ibu. Oke. Untuk tugas kedua, kalian menjawab LPD halaman 105 ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dikumpulkannya kapan, Bu? Oh, betul sekali, Ibu. Sampai lupa ngasih tahu kapan dikumpulin. Terima kasih ya, OP sudah memberitahu Ibu. Jadi dikumpulinnya minggu depan. Ada yang keberatan tidak? Tidak, Bu. Oke. Ya, Bu. Ya, semangat terus ya anak-anak. Sekian Ibu sudahi pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajarin hari ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Sehat selalu anak-anak Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Aduh, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan kuis dan mengisi absen. Baiklah, kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa. Tolong ketua kelasnya untuk menutup dalam doa. Baik, Ibu. Bersiap. Doa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live duluan ya anak-anak. Terima kasih atas Iya, Ibu. partisipasi kalian. Dadah.